Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya harap kalian selalu jaga kesehatan di era pandemi ini. Nah, untuk kuliah hari ini melanjutkan dari tatap muka yang kemarin di Labcom atau memperdalam dari aplikasi sistem pembiayaan iklim reimbursement di rumah sakit. Saya harap kalian akan memperhatikan dengan sepenuhnya karena nanti ini akan dipraktekkan saat UAS nanti. Nah, kemarin kita sudah belajar menginstal ya InaCBGIS di Labcom untuk yang reguler 1 dan untuk yang reguler 2 sudah saya berikan materi dengan Zoom. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan ulang bagaimana mulai dari mendownload, menginstal, hingga nanti kalian mempraktekkan sendiri untuk mulai mengklaim pasien sampai akhir menjadi laporan. Yang pertama kita praktekkan dulu, harus mendownload dulu aplikasinya atau programnya InaCBGIS, inacbgis.kemenkes.go.id. Kalian akses ini, setelah masuk pada halaman tersebut pilih download. Nah, di sini ada download program instalasi baru. Ini kalian klik, tunggu download sampai selesai seperti ini. Nah, nanti kalau selesai seperti ini hasilnya. Seperti ini, setup iklim InaCBGIS ya. Kita tekan 2 kali atau double klik, yes. Nah, pilih bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian tekan OK. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung tekan lanjut. Nah, lanjut lagi. Kemudian tekan install. Nah, proses install ini memerlukan waktu memang. Nah, jadi kalian harus benar-benar memastikan bahwa komputer yang Anda miliki atau laptop belum pernah sama sekali diinstal InaCBGIS. Karena kalau laptop atau komputer sudah terinstall InaCBGIS-nya, maka ada beberapa langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti menghapus, menguninstall, kemudian sampai settingan dari task manager. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah menemukan halaman seperti ini tandanya proses instalasi sudah selesai. Selamat, instalasi aplikasi iklim telah berhasil dilakukan. Kalau sudah berhasil seperti ini, langsung kita masuk ke desktop lagi. Nah, masuk di desktop seperti ini, kita pilih SAM. Nah, akan ada folder baru atau icon baru. Nih, icon baru kita klik, pastikan nanti akan berwarna hijau dua-duanya. Kalau sudah running, ini tandanya hijau berarti sudah running dalam SAM-nya. Kita bisa mengaksesnya pada Google Chrome. Nah, kemudian alamatnya apa tadi? Apabila nanti kalian sudah memiliki Google Chrome, tinggal aja yang diinstal ini diklik seperti ini. Nah, ini bisa jadi masuk di Google Chrome seperti ini. Namun ini bukan Google Chrome ya. Nanti kalian bisa copy, tekan Ctrl C. Kemudian masukkan di Google Chrome. Kalian kan lebih familiarnya dengan Google Chrome ya. Tekan paste. Nah, enter. Maka selamat, yang ditampilkan sudah sesuai dengan dari hasil instalasinya. Bagaimana? Mudah bukan menginstalnya? Sangat mudah sekali. Kemudian kita masukkan username-nya InaCBGIS dan passwordnya juga InaCBGIS. Kemudian tekan login. Kalau sudah masuk halaman ini sudah berhasil. Tekan update database institusi. Nah, ini untuk pembelajaran. Jadi InaCBGIS pembelajaran ini tanpa menginputkan kode. Bagaimana kalau rumah sakit yang sebenarnya? Rumah sakit yang sebenarnya harus memasukkan atau ganti kode ini. Kalau untuk hanya pembelajaran cukup di sini. Kemudian kalau sudah sesuai seperti ini, tekan simpan. Akun ya, pindah grup. Nah, kalau sudah seperti ini, orang sebagai grouper atau sebagai coder, nah itu masuknya pada administrasi klaim. Tekan administrasi klaim. Ini merupakan tampilan awal klaim. Ketika seseorang akan mengklaimkan pasien, maka harus mendaftarkan dulu pasiennya, identitas pasiennya harus ada. Tekan pasien baru. Kemudian
masukkan nomor rekam medisnya. Dalam hal ini kalian buatlah tanggal lahir kalian sendiri, karena ini nanti di UAS saya minta seperti ini. Misalnya tanggal lahir saya 21 Januari 91. Nah, seperti ini. Ini merupakan tanggal lahir. Kemudian nama lengkapnya silakan dientrikan, jenis kelamin. Nah, setelah itu masukkan tanggal lahirnya. Nah, kalau sudah seolah-olah nama pasien ini lengkap seperti ini, nah maka tekan simpan. Kemudian Bu, nomor RM-nya itu bagaimana? Kalau untuk di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta yang lainnya, semua rumah sakit memiliki aturan nomor rekam medis masing-masing. Untuk ini hanya untuk sebagai contoh. Tekan simpan. Kalau sudah tekan simpan, maka akan masuk pada halaman seperti ini. Ini merupakan form klaimnya. Maka untuk melakukan klaim, tekan klaim baru. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi ya. Ada jenis rawatnya, tanggal lahirnya, tanggal rawatnya. Semuanya di sini lengkap, mulai dari identitas pasien di atas ini, tanggal masuknya, tanggal pulangnya. Nah, seperti itu. Langkah pertama untuk melakukan klaim yaitu menginputkan nomor peserta. Apakah peserta tersebut sudah terdaftar dalam BPJS atau bagaimana? Bagaimana kita mencari nomor peserta? Ini contohnya. Nah, ini merupakan contoh nama peserta yang saya tutup memiliki nomor kartu seperti ini. Nah, ini NOKA. Nomor kartu ini apabila tidak terdeteksi ketika kalian sudah bekerja di rumah sakit, maka tidak akan dapat dilakukan entry lanjutan. Nah, kita contoh masukkan 0000 ya. Ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini. Kemudian nomor SEP-nya. Nomor SEP biasanya seperti ini digit-digitnya. Terserah nanti kalian masukkan seperti apa. Nah, kalau sudah, kemudian ini COP apa? Nah, ini contoh-contohnya pihak klaimnya. Mau asuransi secara apa? AXA, kemudian asuransi takaful, jiwa, dan lain-lain, semuanya ada di sini. Tapi kalau hanya INASI PIGIS yang terhubung dengan BPJS, maka pilihan non COP atau kosong seperti ini. Nah, di sini anggaplah ini kita mensimulasikan pasien rawat jalan. Kalau rawat jalan kan pasti pulangnya juga sama kan? Pada hari tersebut, misalnya tanggal 7 Oktober periksa, 7 Oktober juga sudah pulang. Nah, ini jangan lupa diganti waktu-waktunya. Namun kalau ini sudah sesuai, abaikan saja, ini hanya untuk pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan mengentrikan nama dokternya. Kali ini seperti contoh kemarin waktu di Labcom ya, kita mencontohkan tentang pasien yang memiliki penyakit sinus. Nah, ketika ingin mengentrikan nama dokternya juga harus disesuaikan. Misalnya kita hari ini mencoba untuk membuat codingnya pasien penyakit sinusitis ya. Jadi kita berinya dokter spesialis THT. Misalnya dokter misalnya seperti ini, tinggal kita klik ya. Nah, terserah kalian nanti mengentrikan nama seperti apa, nanti patuhi aturan dari UAS-nya ya. Nah, setelah itu kita harus memasukkan tarif rumah sakit. Ingat ya, tarif rumah sakit adalah tarif yang diberikan dari rumah sakit, bukan tarif dari kementerian. Contohnya seperti ini. Ini tarif rumah sakitnya. Misalnya seseorang yang menderita sinusitis tersebut periksa ke poliklinik spesialis THT, biayanya yaitu 25.000 untuk pemeriksaan karena sinus, maka dilakukan ronsen waters ya. Jadi di bagian atas kepala ini karena sinus di sebelah sini ya. Nah, itu rupiahnya 84.000. Ini contoh dari kelas B ya. Nanti bisa bermacam-macam.
Nah, maka kelompok inasi bijis juga dikelompokkan radiologi, karena ronsen adalah radiologi 84.000, kemudian untuk akomodasinya 25.000, totalnya 109.000. Coba kita entrykan. Nah, untuk pemeriksaan dokter itu masuk di akomodasi situ ya. Jadi pertama kali periksa, nah di situ. Bagaimana cara mengetahui kelompok-kelompok tersebut? Ini ada keterangannya. Nah, ini untuk visitor, kemudian penunjang, kemudian pelayanan darah dan lain-lain. Kalau istilahnya di rumah sakit negeri ini karcisnya ya. Jadi 25.000 seperti itu. Nah, kemudian kalau penyakit sinusitis kita memiliki codingnya seperti ini. Ini contoh coding yang kemarin sudah dipraktekkan ya. Nah, chronic medullary sinus J32.0 ini sebagai diagnosa primernya. Maka kita entrykan. Tekan enter, ketemu. Nah, Bu, bagaimana apabila untuk coding-coding yang lain? Silakan, misalnya appendix. Nah, ada bermacam-macam ya, misalnya heart. Nah, silakan. Mau yang mana? Kalian kan yang lebih paham tentang masalah untuk coding ya, untuk masalah codernya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya prosedur pada ICD-9. Ini merupakan tindakan-tindakan besar atau tindakan penunjangnya. Karena di sini other X-ray of facial bone ya. Tadi kan Waters-nya 87.16. Berarti kita entrykan. Seperti ini. Ini contohnya. Kalau sudah dientrykan benar seperti ini, maka tekan grouper. Kalau sudah ditekan grouper, maka otomatis akan keluar tarifnya. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil. Kemudian dilakukan final claim. Kalau sudah final claim seperti ini untuk menghasilkan dari laporannya, maka tekan cetak claim. Nah, jadi untuk pasien tersebut tadi masuk ke rumah sakit dengan biaya cuma 109.000. Di sini ternyata di inasi bijis diklaimkannya mendapatkan 377. Nah, untung, hanya contoh yang untung, nanti ada contoh yang rugi juga. Nah, ini contohnya seperti ini ketika akan mengklaimkan. Kemudian ini dokumennya diapakan? Jadi dari kertas lampiran ini ketika sudah di print digabungkan dengan SEP, digabungkan dengan identitas pasien, dengan pemeriksaan, semuanya digabung jadi satu, diurutkan form-formnya. Kemudian setelah itu dipilah mana yang berkas untuk BPJS, mana berkas yang untuk rumah sakit. Jadi dua, jadi rangkap dua, yang satu dikirimkan ke BPJS-nya. Seperti itu ya contohnya untuk mengklaimkan. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti ketika kalian bekerja diberi kemudahan dalam mengentrikan inasi bijis dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya dapat kita bahas di materi Google Classroom lagi. Semoga kalian tetap jaga kesehatan, stamina sampai akhir UAS ya. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.